Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang makalah PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Untuk susunan CEO perusahaan, Dewan Komisaris ada Rudi Diantara sebagai komisaris utama, kemudian Vita Mahreni sebagai sekretaris perusahaan. Susunan komite audit, ketuanya Aas Asikin Idat, anggotanya Muhammad Jainal Abidin dan Sahat Pardede. Komisaris audit Persero dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan utama membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan, audit internal dan audit eksternal, pengendalian internal serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Nominasi dan Remunerasi dan GSIG KNR dan GSIG, ketuanya Nazarudin Umar dan anggotanya Lydia Silvana Zaman dan Satya Indrarini. Sebagai organ pendukung, Dewan Komisaris menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK 04/2014. KNR dan GCG berperan membantu Dewan Komisaris PT Semen Indonesia Persero Terbuka dalam memberikan komisaris pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas spesifik lainnya dan dengan tugas pokok. Susunan Komite Strategis Manajemen Risiko dan Investasi diketuai oleh Astera Primanto Bakti, anggotanya Arif Prasetyo, Sony Subrata, Arif Ibnu Nugraha, dan Adi Hartadi. Komite Strategi Manajemen Risiko Investasi KSMRI adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atau jalannya pengelolaan Persero baik secara keseluruhan maupun spesifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses penyusunan dan implementasi aksi-aksi korporasi yang sifatnya strategis, serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip manajemen risiko di Persero dan melakukan analisa dan pengkajian atas rencana investasi perseroan. Jajaran direksi ada Doni Asral sebagai direksi utama, Adi Munandar direksi Supply Chain, Yosviandri direktur operasional, Aulia Mulki Oemar direktur bisnis dan pemasaran, Adrianto Hosni P direktur keuangan dan manajemen risiko. Kemudian ada Agung Wiranto sebagai direktur SDM dan umum. Histori tentang PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Sebelum bernama PT Semen Gresik Persero Terbuka, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, perseroan mencatat diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode emite SMGR. PT Semen Indonesia Persero Terbuka merupakan strategis holding company yang mengayomi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia.
Sebagai badan usaha milik negara, porsi saham PT Semen Indonesia Persero terbuka saat ini 51,01% milik pemerintah RI dan 48,99% milik publik. Penguasa bangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional personal berupaya menjadi perusahaan penyediaan solusi bahan pembangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Perkembangan arah bisnis serta menjalankan tantangan yang dihadapi perseroan ke depan. Pada tanggal 11 Februari 2020, perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi misi dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. SIG adalah semangat baru perseroan yang bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan Go Bio Next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang serta terus menjadi BUMN kebangsaan bangsa Indonesia. Kemudian visinya menjadi perusahaan penyediaan solusi bahan bangun terbesar di regional. Dan misinya berorientasi pada kepuasan pelanggan dan setiap inisiatif bisnis menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberi nilai tambahan terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan stakeholders, menjadi sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Kemudian Go Bio Next SIG telah menjadi perusahaan yang mengalami transformasi tujuan untuk membangun kondisi kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. SIG akan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Selina Windarti Marguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan solusi. Esensial. Solusi produk berkualitas tinggi untuk mendapatkan hasil konstruksi rumah yang baik dan tahan lama. Komersil. Setiap proyek konstruksi memiliki kriteria dan pengawasan yang cermat sepanjang tahap konstruksi, sing menghadirkan dengan produk dan layanan berkualitas. Klien, pengadilan mutu, dan waktu pengerjaan yang baik untuk dapat menghasilkan konstruksi yang berkualitas tinggi dan menguntungkan. Beton. Solusi beton yang inovatif, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi dari sing menjadikan setiap proyek konstruksi menjadi lebih baik. Energi. Diperlukan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan konstruksi yang baik. Sing menghadirkan teknologi terkini sesuai kebutuhan konstruksi yang memiliki kompleksitas tinggi dengan kualitas yang tetap terjaga. Pelabuhan dan bandara. Solusi produk dan layanan logistik dari sing untuk membangun pelabuhan laut dan udara yang membutuhkan produk berkualitas untuk kondisi lingkungan ekstrim, terpapar kandungan sulfat atau klorida tinggi. Jalan. Mengerjakan proyek konstruksi untuk lalu lintas menuntut kecepatan lebih pada proses kegiatan dibandingkan dengan yang lain agar segera dapat digunakan kembali. Sing menghadirkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan produk
dan layanan untuk konstruksi ekstra cepat dengan kualitas yang tetap terjaga. Bahan bangunan lain, produk-produk bahan bangunan yang variatif dan inovatif dari SIM untuk segala kebutuhan konstruksi. Layanan dan jasa dan layanan. Berbagai jasa dan layanan pendukung dari SIM menjadi solusi untuk pelaksanaan proyek konstruksi yang lebih. Ini contoh kinerja saham triwulan. Contohnya seperti ini. Mekanisme pengaduan. PT Semen Indonesia Persestor Tbk SIM berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelolaan perusahaan yang baik secara konsisten dalam meningkatkan nilai perusahaan ke dalam perilaku dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip tata kelolaan perusahaan. SIM bekerja sama dengan pihak independen Integrity Indonesia, mengajak seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk turut serta mengawasi aktivitas perusahaan dengan meluncurkan SIM Bersih. SIM Bersih merupakan sistem pelaporan pelanggaran independen yang dikelola secara profesional oleh Integrity Indonesia sebagai media untuk melaporkan kecurigaan atau pelanggaran apapun yang terjadi di lingkungan kerja, baik secara antonim maupun tidak antonim. Apabila Anda memiliki informasi tentang pelanggaran yang terjadi di SIM, melihat atau mencurigai sesuatu yang tidak sesuai, seperti kecurangan, pencurian, pengambilan atau penggelapan, penipuan, benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, penyuapan atau gratifikasi, pelanggaran kode etika atau perilaku tidak etis, pembocoran data dan informasi rahasia, pelanggaran terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku. Sekian atas presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.